Cek cek satu dua. Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sampaikan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, sidang jamaah salat Id ingkang dirahmati Allah. Kenging Allah mewakili saking panitia penyelenggara BLPI perayaan Raya Idul Fitri akan menyampaikan beberapa informasi dari pengumuman. Dengan semenjak bisa mengenai masalah zakat fitri. Alhamdulillah, biidznillah, zakat fitrah dan zakat fitri ingkang dipuntampung wonten ing TK Pakuan niki utawi wonten ing halamanipun Rumah Ustaz Al-Rafiq menika pikantuk 1 ton 87 kg. 1 ton 87 kg. Alhamdulillah. Lajeng sedaya kalau dipun bagikan dengan 248 kakak. Lajeng hasil infak wonten ing ingkang menika sementara pikantuk 8.300.000 rupiah. 8.300.000 rupiah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya muslimun jamaah salat Idul Fitri jika dirahmati Allah, berangkat kita sama garis tinggi mila dikira kalau sampaikan pilih untuk khatib dan imam bagi sholat Idul Fitri wonten ing jam menika bisa menika dipun pimpin kalian Al Ustaz Abdul Khaliq LC Hafizahullah. Beliau adalah staf pengajar dari Pondok Pesantren Zabilul Rahman. Kemudian beliau mengatakan monggo dimulai. Kemudian jamaah monggo dipun toto sahibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil
فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wa hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak karunia kenikmatan kepada
kita bisa menyelesaikan ibadah yang sangat mulia berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan anugerah yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Hari kemenangan bagi mereka. Menang dari melawan hawa nafsu. Menang melawan godaan setan yang selama 1 bulan mereka berperang, berjuang melawan godaan setan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibadah tersebut telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibadah kita semua. Hari ini juga merupakan hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka bahagia dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan janji surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang diterima ibadah puasanya. Hari ini adalah hari saling mengunjungi, hari saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Hari raya merupakan momen kaum muslimin memaafkan satu dengan yang lainnya apabila di sana ada kekurangan dan kesalahan di antara mereka. Dan juga hari ini kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersenang-senang, bergembira dengan kesenangan yang dihalalkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersenang-senang dengan makanan, bersenang-senang dengan permainan yang diperbolehkan karena ini adalah hari raya. Dulu di zaman Rasulullah, orang-orang Habasyah itu bermain-main di dalam masjid, main perang-perangan, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha diizinkan oleh Rasulullah untuk menyaksikan permainan tersebut. Hari raya adalah hari bergembira. Kaum muslimin diizinkan untuk bersenang-senang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang luar biasa, kesenangan yang sangat indah. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang demikian indah ini menjadi ternoda, menjadi keruh ketika masih ada di antara kita atau sebagian kita masih ada permusuhan, masih ada kebencian satu dengan yang lainnya, masih ada kedengkian satu dengan yang lainnya. Maka perkara ini menodai keindahan yang ada di dalam hari yang sangat mulia seperti ini. Di sebagian kaum muslimin atau mungkin ada di antara kita yang ketika mereka berhari raya, mereka bergembira dan berbahagia masih menyimpan rasa dendam terhadap saudaranya, masih menyimpan rasa permusuhan terhadap kerabatnya. Maka hal seperti ini akan menodai keindahan hari tersebut. Atau mungkin bahkan ada anak yang masih merasa jengkel atau merasa kesal dengan orang tuanya sendiri. Wala'iyadzubillah. Ada di antara mereka yang tali silaturahmi ini sudah tercampakkan sejak lama, sudah terputus sejak lama. Mereka tidak saling mengunjungi dan tidak saling menziarahi, padahal mereka adalah saudara. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah hari yang berbahagia ini kita jadikan momen untuk menyambung kembali tali hubungan silaturahmi yang mungkin selama ini terputus. Kita saling memaafkan di antara sesama kita seandainya mereka ada kekurangan dan kesalahan terhadap kita semua. Janganlah kita terus-menerus memutus tali hubungan kekeluargaan, terus-menerus memutus tali hubungan kekerabatan. Di sana ada ancaman dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali hubungan kekeluargaan. Diancam dengan tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya, mereka masih tertahan untuk masuk surga karena masih ada permusuhan di antara mereka. Dan juga di dalam hadis yang lain atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang memutuskan silaturahmi ini diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, terusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
yuqaddi'u arhamakum, dan kalian akan memutus tali hubungan kekerabatan kalian. Kalian akan memutus tali hubungan kekeluargaan kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah memutus tali hubungan kekeluargaan terhadap saudaranya sendiri, terhadap kerabatnya sendiri, akur enggak rukun, bertikai, bertengkar hanya gara-gara urusan dunia. Marilah kita sudahi pertikaian seperti itu, permusuhan seperti itu enggak ada manfaatnya, akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa jadi orang yang memutuskan tali hubungan kekeluargaan, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun melaksanakan salat, salatnya tidak terangkat, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum 'ala ru'usihim sibran." Ada 3 kelompok manusia yang salat mereka tidak diangkat di atas kepala mereka walaupun 1 jengkal. Salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terangkat di atas kepalanya walaupun cuma 1 jengkal saja. Siapa mereka? Yang pertama adalah qaumun yaqumu qauman wa hum lahu karihun. Suatu kaum yang mengimami suatu kaum yang lain sementara mereka tidak suka terhadap imam tersebut. Seorang imam dalam salat jamaah atau imam-imam yang lainnya memimpin jamaah, memimpin suatu kaum yang dipimpin tidak suka dengan orang tersebut karena akhlaknya. Seorang pimpinan mestinya bisa dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai panutan, tapi malah dia banyak berbuat maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa sehingga jamaahnya tidak senang dengan orang ini. Wa hum lahum karihun. Mereka tidak suka dengan pimpinannya, mereka tidak suka dengan imamnya. Orang seperti ini diajar salat tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahibun. Seorang wanita bermalam dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Ibu-ibu supaya hati-hati, ya. Di malam hari suaminya dongkol, jengkel terhadap istrinya. Mungkin tidak maklum apa sebabnya. Seorang wanita bermalam tidur di waktu malam hari, suaminya jengkel, marah kepada dirinya. Hati-hati, wanita seperti ini bisa mengakibatkan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak terangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Dan yang ketiga adalah ini syahidnya, akhwani mutasoriman, 2 saudara yang bermusuhan. 2 saudara yang bermusuhan, enggak akur, enggak rukun, bertengkar terus hanya gara-gara urusan dunia, tidak mau saling mengunjungi, enggak akrab. Ya, saudara seperti ini terancam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwani mutakhasimani au yatamutasawimani, 2 saudara yang berselisih, bersengketa, bermusuhan, tidak akur di antara mereka. Dan juga masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang, ya, untuk bermusuhan dengan saudara kita yang sebabnya adalah karena urusan dunia. Enggak boleh nyatu dengan saudara kita lebih dari 3 hari. La yahilu lil muslimin ayyadhura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya. Menghajar itu mendiamkan, nyatu, enggak nyapa, ya. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Bagaimana seandainya berbulan-bulan, bertahun-tahun nyatu terhadap saudaranya sendiri, 3 hari saja tidak boleh, lebih dari 3 hari. Cukup ya kalau saling mendiamkan itu 2 hari sehari, setelah itu sudah baikan kembali. Jangan ditahan-tahan, jangan dipendam permusuhan, dibiarkan berlarut sampai bertahun-tahun. La yahilu lil muslimin ayyadhura akhahu fawqa thalathin. Enggak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya, mendiamkan saudaranya, nyatu terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. Ya taqiyani, saling berjumpa, wa yasuddu hadza wa yasuddu hadza. Ketika bertemu melengos, ini melengos, itu melengos. Ya, kadang-kadang diiringi dengan sikap yang enggak mengenakan sambil meludah. Ya, ketemu meludah di hadapannya, enggak nyaman malah melengos sambil meludah. Ini luar biasa ya, pada sesama
mencintai, saling menyayangi, berlemah lembut. Ini mengatur saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika bertemu, saling menengok, tidak menyapa. Maka Rasulullah menjelaskan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang lebih baik dari 2 orang ini adalah yang memulai mengucapkan salam, yang menyapa terlebih dahulu, menyudahi. Ya, perseteruan tersebut dia sudah lelah dengan perseteruan, sudah lelah dengan nyatu saudaranya ingin baikan. Dia memulai menyapa saudaranya, mengunjungi saudaranya, walaupun saudaranya membalas dengan sikap yang kurang bagus, tidak apa-apa. Dia ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah jamaah semuanya di momen yang berbahagia ini, seandainya ada di antara kita yang masih ada rasa jengkel, rasa mangkel, dongkol terhadap sesama kita, apalagi terhadap saudaranya sendiri, terhadap keluarganya sendiri, kita usai. Ya, kita jalin kembali tali hubungan kekeluargaan yang mungkin selama ini telah terurai, telah terputus. Kita tinggalkan rasa ego kita. Mungkin di antara kita mengaku enak sekali memaafkan, wong dia kesalahannya bukan bisa menjengkelkan, kok enak sekali memaafkan. Enggak, sampai kiamat enggak akan dimaafkan ya. Tinggalkan perasaan ego seperti itu. Marilah kita berusaha untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang lebih baik di antara orang yang bercerita adalah yang pertama kali memulai salam. Dijelaskan dalam sebuah hadis, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi yaitu suka membantu. Betul, itu termasuk menyambung silaturahmi, suka membantu, suka ngasih. Tapi ini ya nilainya masih kalah dengan silaturahmi yang lainnya. Walakin al-wasilu idza quti'at rahmuhu wa salat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi yang sebenarnya adalah ketika silaturahmi diputuskan, wa salat, dia berusaha untuk menyambungnya. Itulah menyambung silaturahmi yang hakiki, yang berat. Ketika saudara kita acuh dengan kita, cuek dengan kita berusaha untuk menyambungnya. Ya, kalau sudah bagus, saya membantu, ini wajar seperti itu. Ada hubungan di antara keduanya, ada masalah saling memberi, saling membantu, silaturahmi, saling mengunjungi. Ya, ini bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Yaitu ketika silaturahmi diputus oleh saudaranya, dia berusaha untuk menyambungnya. Pernah dulu ada seorang sahabat mengaku kepada Rasulullah, dia sudah berusaha menyambung tali silaturahmi, tapi saudaranya enggan untuk disambung tali kekeluargaan tersebut. Ya Rasulullah, innali qarabat, wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Apa model kerabatnya ini, saudaranya ini? Asilu ilaihi wa yaqta'unani. Saya berusaha menyambung hubungan kekeluargaan dengan dirinya, tapi dia selalu berusaha untuk memutusnya. Saya kunjungi, dia tidak pernah berkunjung. Saya sambangi, dia tidak pernah nyambangi saya. Saya datangi, ya malah sikapnya nggak enak. Seperti itu kadang-kadang. Ya, ini ujian bagi kita semua. Kadang-kadang kita punya saudara seperti itu. Kita berusaha untuk menyambungnya, tapi dia malah nggak mau. Selalu memutuskan tali hubungan kekeluargaan tersebut. Wa ahlumu alaihim wa uqsimu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha berbuat baik pada mereka, tapi dia selalu membalas dengan kejelekan. Ibaratnya air susu dibalas air juga. Ya, sering saya beri, saya kasih sesuatu tapi sikapnya nggak bagus, malah omongannya nggak enak. Apa ini? Ya, kayak gini aja dikasihkan. Banyak saya seperti ini. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita sudah berusaha ngasih tapi tidak diterima dengan penerimaan yang baik. Wa akhlumu lahum wa yajhaluna ilayya aw alayya. Saya berusaha berlemah lembut, tapi mereka selalu berlaku kasar pada saya. Ada seorang sahabat mengaku kepada Rasulullah tentang sikap saudaranya seperti itu. Dia berusaha menyambung tali silaturahmi, tapi saudaranya selalu berusaha untuk memutuskan, dibalas dengan sikap yang tidak mengenakan. Maka Rasulullah mengatakan, in kunta kama qulta, kalau kamu seperti apa yang kamu katakan, kalau kenyataannya seperti itu, maka annama tusifu ala wajhihi al-mala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kamu menabur di pasir panas di atas wajah. Tidak apa-apa, lakukan terus ya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, tidak membahayakan kamu,
Sikap mereka seperti itu tidak merugikan kamu, tapi itu malah merugikan diri mereka sendiri. Seolah-olah kamu menaburkan pasir panas di atas wajahnya. Wala yazadu ma'aka minallahi khabirun 'alaihim ma kunta 'ala dzalik. Dan kamu senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selagi kamu terus bersikap seperti itu. Sehingga dengan demikian jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari raya yang berbahagia ini kita jadikan sebagai momen yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini kita ada persengketaan, perseteruan, ya perurusan dengan saudara kita, marilah kita usai, ya kita lerai, kita sudahi perselisihan tersebut. Dunia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita merasa dizalimi berkaitan dengan urusan dunia, tidak apa-apa, ikhlaskan, insyaallah Allah memberikan ganti yang lebih baik ketika kita mengikhlaskan apa yang diambil oleh saudara kita dengan cara yang zalim. Yang kita ikhlaskan, insyaallah Allah yang Maha Kaya, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Yang penting persaudaraan sesama saudara kita tetap terjaga, tetap terjalin. Harta itu nilainya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat berbahagia ini kita jadikan momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita rajut kembali, kita jalin kembali. Seandainya selama ini tali hubungan silaturahmi terputus, terabaikan, tercampakkan, bismillah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita rajut kembali tali-tali silaturahmi yang selama ini telah terurai. Yang terakhir, nasihat khusus untuk jemaah putri, untuk ibu-ibu, yaitu untuk ibu-ibu secara khusus, ingatlah berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah menyampaikan kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Beliau ditambahkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh beliau. Perkara yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yaitu dua perkara. Yang pertama adalah yukthirna asyakata atau asyikaya. Kaum wanita itu suka mengeluh. Kaum wanita itu suka mengeluh. Sedikit sabarnya, dikit-dikit ngeluh, capek, payah, ya susah hidupnya, suka curhat kepada orang lain. Ini sifat yang dimiliki oleh kebanyakan kaum wanita, dan seperti itulah yang menyebabkan kaum wanita banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa mengatakan senang sambat, ya. Setiap ketemu orang selalu sambat. Selalu sambat. Mengeluh, tidak tahan banting, tidak bersabar ketika mau menjalani keletihan, kepayahan, kejelihan hidup di muka bumi ini. Ini yang pertama, ya. Maka ibu-ibu hendaknya berusaha untuk bersabar menghadapi ya kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Ekonomi yang sempit, alhamdulillah, walaupun sedikit disyukuri, insya Allah berbarokah. Gak usah mengeluh sana kemari, gak punya duit, badannya sakit, ya, anak-anak sakit. Gak usah cerita kepada orang lain. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kaum wanita suka mengeluh. Tukfirna asyakata. Kalian wahai kaum wanita itu suka mengeluh, suka sambat. Yang kedua adalah takfurnal asyirah. Kalian kaum wanita banyak mengkufuri kebaikan-kebaikan orang lain, yaitu kebaikan suaminya. Kaum wanita kebanyakan mereka kurang syukurnya terhadap suaminya, ya. Suaminya kiri, suaminya miskin, ya. Suka dicaci, suka dicela, gak punya duit, ya. Dan seterusnya. Ini supaya hati-hati ibu seperti ini, ya. Ucapan yang kadang-kadang nggak sadar dari lisan kita akan mengakibatkan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya purnal asyirah, kaum wanita suka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, biasanya wanita, ya, idza ahsanta lahunna ila ahsanta ila ihdahunna dahra. Seandainya kamu wahai suami berbuat baik kepada istrimu bertahun-tahun, ya, sudah puluhan tahun menjalin hubungan kekeluargaan, diupayain, dinafkahi. Tiap hari suami banting tulang cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.
kamu berbuat baik bertahun-tahun kepada istrimu, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istrimu lihat sedikit kejelekan, sedikit kesalahan pada dirimu, apa yang terucap dari lisannya, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu, ya bojo elek, ya seperti itu. Bojo elek hanya api iblis, ya. Ini ibu-ibu supaya hati-hati dengan ucapan seperti ini. Yang purna al-ngasirah, suka mempunyai kebaikan-kebaikan suaminya. Syukuri, ya, suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Ketika banyak baiknya, alhamdulillah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suaminya ada kekurangan, itulah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana ibu-ibu nggak sempurna, banyak kekurangannya, suami juga demikian. Ya, suami juga ada kekurangannya. Maka pasangan suami istri supaya rumah tangganya ini bisa bahagia, harmoni, supaya bisa saling memahami dan menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Insya Allah rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu supaya banyak sabar, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga berusaha untuk taat kepada suaminya. Ingatlah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, wanita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diizinkan masuk surga dari pintu manapun, tapi ada syaratnya. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil syi'ti. Ketika seorang wanita sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktunya bagus, puasa bulan Ramadan bagus, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, ya. Maka dikatakan kepada wanita seperti itu, masuklah surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Luar biasa, ya. Kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan kepada seorang wanita, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Salat 5 waktu bagus, gampang, wanita mungkin menjaga salatnya. Puasa bulan Ramadan alhamdulillah tuntas, ya, menjaga kehormatannya alhamdulillah, gak pernah selingkuh, gak pernah main, ya, dengan laki-laki lain. Wa ta'at zawjaha, ini yang berat, ya. Ini yang berat, wanita untuk taat kepada suami, banyak mereka yang, ya, berat untuk bisa melakukannya. Namun walaupun demikian, supaya diupayakan berusaha dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah bagus, dan juga memberikan ketaatan kepada suaminya bil ma'ruf, berusaha untuk mencari keridhaan suaminya, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang dia inginkan. Demikian mungkin sedikit khutbah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ibadatana fi syahri Ramadan al-mubarak ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Otane ndi wati? Kameramene ndi? Piye piye? Dipateni porong. Cek muni pora? Sik. Ya, alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada seluruh kru dan kerabat kerja dari media dakwah Ansor, saya sampaikan jazakumullahu khairan katsira yang telah sukses menyampaikan mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri di halaman Ustaz Robi Rumah Ustaz Anur Rafiq di halaman rumah. Kameramene. Kamerane ning kok latar kono wisan.
Iki aktif ora iki? Iki.